Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Berita 7 Malam Pikiran Lampung TV edisi akhir pekan Sabtu 25 Januari 2025. Kami akan menghadirkan berita terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Bersama saya Faza, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, mengawali informasi kita pada malam hari ini, PJ Bupati Marindo terus belusukan serahkan bantuan dan antisipasi banjir. Seolah tidak kenal lelah, PJ Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan terus belusukan meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir di Bumi Jejama Secancanan pada Jumat 24 Januari 2025. Seolah tidak kenal kata lelah, penjabat Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan terus belusukan meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir. Kali ini orang nomor 1 di Bumi Jejama Secancanan tersebut ke Kecamatan Ambarawa, Jumat 24 Januari 2025. Beberapa lokasi bencana berada di Pekon Ambarawa Timur dan Pekon Ambarawa, termasuk meninjau Bendung Napal yang meluap hingga merendam ratusan hektar lahan pertanian. Pada kesempatan tersebut, PJ Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan didampingi staf ahli Gubernur Lampung bidang pemerintahan, hukum dan politik Ganjar Jationo beserta jajaran pemerintah daerah setempat juga menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak banjir. PJ Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan mengatakan bantuan tersebut merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintah daerah dan empati terhadap musibah yang menimpa masyarakat. Mencoba melihat angka hulu ya dan masalah yang ada. Ini kita melihat yang terdampak sawah di Ambarawa. Kemudian sekarang memang sudah turun, tapi kita lihat bagaimana ini menjadi rusak, kemudian banyak sawah yang jadi rusak. Jadi kita melihat dengan ini irigasi, kita melihat hal apa yang harus segera dapat kita lakukan secara teknis, segera bisa kita dapat tangani. Itu ya, karena memang pada akhirnya ini kan permasalahan saluran air sampai dengan ke sungai. Kita nggak ingin ini terhilang kembali, paling tidak kita lebih siap menghadapi semua hal yang akan terjadi ke depan. Masih seputar Pringsewu, salurkan bantuan ke Pringsewu. PJ Bupati Marindo Kurniawan ucapkan terima kasih ke LCW dan 2 IKA Unila. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan ke Lampung Corruption Watch LCW yang bekerja sama dengan Ikatan Alumni Fakultas Pertanian Universitas Lampung dan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2023 yang telah menyalurkan bantuan ke warga terdampak banjir Pringsewu pada Sabtu 25 Januari 2025. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan PJ Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan kepada Lampung Corruption Watch LCW yang bekerja sama dengan Ikatan Alumni Fakultas Pertanian IKFAPerta Universitas Lampung dan Ikatan Alumni Fakultas Hukum IKFW Universitas Lampung Angkatan 2023 yang telah menyalurkan bantuan ke warga terdampak banjir Pringsewu. Penyerahan bantuan berlangsung pada Jumat sore di Posko Banjir Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan diterima langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu Depi Hardian. Pemirsa, kita beralih ke Tanggamus. Percepat pembangunan di Tanggamus, PJ Bupati Mulyadi Irsan tanda tangani MOU dengan Unila. Penjabat Bupati Tanggamus Dr. Insinyur Mulyadi Irsan MT IPU menghadiri penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Tanggamus dengan Universitas Lampung di ruang sidang utama lantai 12 Gedung Rektorat Unila pada Jumat 24 Januari 2023. PJ Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan menguraikan peran strategis perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan badan riset dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Tanggamus. Ia meyakini upaya mempercepat pembangunan di daerah dengan terus menekankan pentingnya inovasi dapat didukung riset berbasis bukti evidence-based research. Ia meyakini
Banyak kebijakan yang belum berbasis bukti, sehingga perlu mengubah paradigma dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang diarahkan untuk menghasilkan solusi nyata terhadap isu-isu pembangunan. Pemirsa, kita beralih ke Pesawaran. Hadiri panen mutiara di Dahurun Pesawaran pada Jumat 24 Januari 2025, Gubernur terpilih Rahmat Mirjani Zausal siap dukung pariwisata edukasi berbasis kelautan. Penangkaran yang terletak di kawasan Lampung Marriott Resort and Spa ini menjadi satu-satunya lokasi budidaya mutiara di provinsi tersebut. Dalam kegiatan itu, Meza menyaksikan proses pengangkatan tiram dari laut hingga pengambilan mutiara secara langsung. Hadir juga dalam kegiatan ini Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan, dan CEO Dahurun, Selvi Bong. Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada pengelola Dahurun atas komitmen mereka dalam menjaga ekosistem laut. Menurutnya, mutiara berkualitas tinggi yang dihasilkan dari penangkaran ini memiliki nilai ekonomi yang signifikan serta daya saing di pasar global. Meza mengungkapkan dukungannya terhadap inisiatif Dahurun untuk mengembangkan pariwisata edukasi berbasis kelautan. Penangkaran ini direncanakan membuka program studi tur bagi pelajar guna meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya pelestarian laut. Pemirsa, kita beralih ke Bandar Lampung. Mutasi jabatan di Polresta Bandar Lampung, 5 pejabat dan 2 Kapolsek berganti. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai SIK MSI memimpin upacara serah terima jabatan 5 pejabat utama dan 2 Kapolsek di lapangan apel Mapolresta pada Sabtu pagi 25 Januari 2025. 5 jabatan pejabat teras yang diserah terimakan diantaranya Kabab Aps, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Samapta, Kasat Intelkam, sedangkan 2 jabatan Kapolsek yaitu Kapolsek Teluk Betung Selatan dan Kapolsek Tanjung Senang. Upacara penyerahan jabatan ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan, berita acara pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai mengatakan bahwa mutasi ini merupakan hal yang biasa di lingkungan Polri sebagai wujud promosi jabatan dan penyegaran di lingkungan Polri. Datang membawa harapan, pergi meninggalkan kenangan. Apa yang telah rekan-rekan torehkan dalam pelaksanaan tugas di Polresta Bandar Lampung tentu menjadi kenangan yang tidak bisa dilupakan. Kita beralih ke pesisir barat. Wakil Bupati Pesisir Barat serahkan bantuan ke warga terdampak banjir di Kecamatan Karya Penggawa pada Jumat 24 Januari 2025. Wakil Bupati Pesisir Barat Pesibar, A. Zulkoini Syarif, menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada 30 kepala keluarga dari Pekon Lai dan Pekon Wenuka Kecamatan Karya Penggawa yang terdampak banjir luapan Sungai Weilai beberapa waktu lalu. Penyerahan bantuan sembako berupa beras ukuran 5 kg, mie instan, sarden, minyak makan ukuran 1 liter, gula, dan karpet tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati, Zulkoini Syarif, di 2 lokasi kediaman warga setempat, Jumat 24 Januari 2025. Kita beralih lagi ke Bandar Lampung. PJ Gubernur Samsudin meresmikan Masjid Miftahul Jannah di Komplek Dispora, Kelurahan Gunung Mas, Kecamatan Teluk Betung Utara pada Jumat 24 Januari 2025. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh PJ Gubernur Samsudin usai melaksanakan sholat Jumat di masjid tersebut, didampingi Bupati Lampung Utara terpilih, Hamartonia Hadis, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Bobi Irawan, Ketua Harian KONI Lampung Amal Syah Tarmisi, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Dengan perubahan status Musyola Miftahul Jannah, penjabat Gubernur Lampung,
Samsudin berharap dapat meningkatkan sumber daya manusianya yang bukan hanya sekedar menunjukkan kinerja yang baik, namun juga memiliki mental religius yang baik. Pemirsa, masih seputar Bandar Lampung, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bobi Irawan, diganjar penghargaan oleh media Pikiran Lampung atas prestasinya dalam peningkatan kunjungan wisata Lampung dan pengembangan wisata budaya seusai mengisi podcast Ngupipai Pikiran Lampung TV. Kepala Dinas Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Parekraf Provinsi Lampung, Bobi Irawan diganjar penghargaan oleh media Pikiran Lampung atas prestasinya dalam peningkatan kunjungan wisata Lampung dan pengembangan wisata budaya. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Bobi Irawan usai mengisi podcast Ngupipai Pikiran Lampung TV, Jumat 24 Januari 2025. Sebagai informasi terakhir, masih seputar Bandar Lampung, selalu didukung oleh Marindo Kurniawan dan Kadistik Kota, Pikiran Lampung kembali gelar Jumat Berkah, Ayo Bantu Saudara, pada Jumat 24 Januari 2025. Program sosial Ayo Bantu Saudara Media Pikiran Lampung Group kembali dilaksanakan pada Jumat 24 Januari 2025. Kegiatan yang menjadi rutinitas mingguan ini ditujukan selain untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, juga sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang didapatkan. Kegiatan kali ini, Media Pikiran Lampung Group didukung oleh beberapa donatur, yakni Kepala Badan Pengelola dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Lampung, Haji Marindo Kurniawan, Kepala Dinas Pendidikan Kadisdik Kota Bandar Lampung, Eka Afriana, dan para donatur lain yang enggan disebutkan namanya. Pemirsa, sebelum kita tutup perjumpaan kita pada malam hari ini, Pikiran Lampung Group memiliki program bakti sosial Ayo Bantu Saudara. Untuk itu kami mengajak Anda untuk turut berpartisipasi, memberikan bantuan, berdonasi bersama kami. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia kau mampu. Masih banyak yang lebih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Faza beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat berakhir pekan, selamat berlibur panjang, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.